Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda yang selalu sabar menemani putra-putrinya dalam pembelajaran jarak jauh atau online. Anak-anakku sekalian, kali ini adalah pertemuan yang kedua dengan Miss Lina. Pertemuan kedua ini Miss masih membahas tentang subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pembelajaran kali ini, Miss akan menampilkan video agar kalian lebih paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian simak ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi pelajaran tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, namun sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Sebagian besar ciri-ciri makhluk hidup yaitu: pertama, bernapas. Kedua, memerlukan makan dan minum. Ketiga, bergerak. Keempat, berkembang biak. Kelima, tumbuh. Keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Hal ini disebut dengan bernapas. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Cacing bernapas dengan kulit. Belalang bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan stomata, atau yang disebut dengan mulut daun. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan air. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber energi agar dapat bertahan hidup. Adapun keperluan air untuk manusia, misalnya untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan misalnya memerlukan air untuk minum. Dan tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari diri dari musuhnya. Misalnya semut bergerak untuk mencari makanan dan menghindari diri dari musuhnya. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Misalnya kacang. Pertumbuhan kacang dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, dan tumbuh menjadi tunas muda. Tunas muda tumbuh menjadi tumbuhan yang berdaun. Dan proses pertumbuhan manusia dimulai dari ketika manusia dilahirkan, dari bayi, dari anak-anak, menjadi dewasa, sampai tua. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Secara umum, makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Beberapa contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, cicak, dan burung. Sedangkan beberapa contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, misalnya sapi, kucing, dan anjing. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup akan peka terhadap rangsangan. Misalnya manusia.
Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Hal ini berarti bahwa manusia peka terhadap rangsangan. Contoh lain misalnya, ketika kita dicubit oleh teman, tentu kita akan merasakan sakit. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia peka terhadap rangsangan. Berikutnya, kaki seribu. Hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Putri malu. Bagian tubuh makhluk hidup akan mengalami perubahan jika terkena rangsangan. Misalnya daun putri malu yang mengatup jika daunnya disentuh. Nah, semua contoh-contoh ini menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Setelah kalian menyimak video tadi, semoga setelah kalian menyimak video tadi, kalian lebih paham, lebih mengerti tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sekalian, materi selanjutnya adalah tentang pola irama panjang dan pendeknya suatu lagu. Kalian nanti akan melihat video kembali, yaitu tentang lagu kupu-kupu. Sebelumnya Miss akan memberikan sedikit materi, yaitu kalian perhatikan bunyi panjang dan pendeknya pada lagu kupu-kupu nanti. Apabila kalian melihat tanda persegi panjang ini, kalian menyanyikannya dengan bunyi panjang. Dan apabila kalian melihat seperti tanda titik, kalian nyanyikan dengan bunyi yang pendek. Miss kasih contoh sedikit seperti bait pertama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, di sana akan terlihat dengan yang pertama adalah kupu-kupu. Di mana yang panjangnya? Di K dengan U-nya itu ku. Kupu-kupu yang lucu. Berarti lucunya panjang kan? Kemana engkau terbang? Oh, itulah tandanya yang kalian nyanyikan adalah panjang. Miss tulis kupu-kupu. Nah, ini sedikit contoh. Jadi ini tandanya panjang, yang ini pendek, ini pendek, ini pendek. Nah, ini dia. Miss kasih contoh sedikit. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Terlihat kan? Berarti di kunya ini Miss menyanyikannya dengan panjang. Kupu-kupu yang lucu. Ini juga panjang. Kemana engkau terbang? Ya, inilah yang dimaksud dengan panjang dan pendeknya suatu pola irama. Kalian simak video dari Miss tentang lagu kupu-kupu dan kalian hafalkan lagu tersebut. Yuk, simak ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga
Ternyata anak-anak Miss pintar menyanyikannya dan suaranya bagus-bagus. Ya, apakah ya anak-anakku sekalian ya? Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya materinya adalah matematika. Pada saat kalian duduk di kelas 2, kalian sudah belajar bilangan sampai dengan ratusan. Sekarang kalian sudah kelas 3. Miss akan mengajarkan kalian bilangan ribuan. Perhatikan anakku sekalian ya. Dan kalian boleh membuka buku tematik kalian di halaman 5. Sudah anakku sekalian? Ya. Untuk materi sekarang, Miss akan membahas tentang menuliskan lambang bilangan. Menulis lambang bilangan, Miss kasih contoh, misalnya adalah 2345. Ini adalah namanya menuliskan lambang bilangan. Terus kalian membacanya, ini adalah satuan, yang ini adalah puluhan, yang ketiga adalah ratusan, dan yang keempat adalah ribuan. Paham teman-teman sekalian? Nah, cara membacanya adalah kalian membacanya dari depan. Angka 2 ini nilainya adalah ribuan. Berarti 2000. Angka 3 ini adalah nilainya adalah ratusan. Berarti 2300. Sedangkan angka 4 adalah nilainya puluhan. 340. Dan 5 ini adalah satuan, 45. Paham anak sekalian? Miss ulangi lagi atau Miss beri contoh yang lainnya. Miss beri contoh. Ya. Satu ini apa anakku sekalian? Satu ini adalah pintar, ribuan. 5 ini apa? Ya, pintar, ini adalah satuan. 4 ini pintar, puluhan. Dan ternyata ratusannya adalah kosong. Bagaimana cara membacanya? Kita baca dari depan. Depan itu adalah angka 1. Satunya mempunyai nilai ribuan, berarti 1000. Karena ratusannya tidak ada, kita tidak usah ditulis, langsung 1000. 4 ini adalah puluhan, 1040. 5-nya adalah satuan, 45. Paham anak sekalian? Setelah kita membahas tentang menuliskan lambang bilangan dan membaca lambang bilangan, selanjutnya Miss akan membahas tentang mengurutkan bilangan-bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Di sini Miss sudah memberikan contoh. Ada 4 bilangan. Miss akan menuliskan atau memberi contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Caranya adalah kalian lihat dulu di angka ribuannya. Ini adalah ribuan, ini adalah ribuan, ini ribuan. Ya, kebetulan contoh Miss ribuannya berbeda-beda depan angkanya. Nah, kalian lihat di antara ribuan ini mana yang paling terkecil? Ternyata adalah angka 1. Kalian tulis di sini. Kalian kasih tanda yang sudah. Terus yang kedua adalah ribuan yang depannya angkanya 2. Berarti di sini adalah 2325. Yang ketiga adalah ribuan dengan angka 4. Di sini adalah 4526. Selanjutnya adalah ribuan yang depannya angkanya adalah 5, yaitu 5726. Begitu anakku
sekalian. Selanjutnya urutan dari yang terbesar. Ini adalah lawannya. Berarti kalian harus melihat ribuan depannya adalah yang terbesar. Dari 2, 1, 4, dan 5. Mana yang terbesar anak-anakku sekalian ribuannya? Ya, yang pertama yang terbesar adalah 5. Berarti di sini adalah 5.726. Kemudian 4.526. Yang ketiga adalah angka 2, yaitu 2.325. Dan yang keempat adalah ribuan dengan angka 1, yaitu 1.328. Semoga anak-anak Miss semua paham dengan pembahasan Miss. Nanti kalian bisa mengerjakan soal yang ada di buku tematik kalian di halaman 7 dan kalian kirimkan di link yang telah disiapkan oleh Miss di e-learning. Anakku sekalian, untuk materi matematika Miss tetap akan memberikan kalian video. Kalian simak video dari Miss ya. Semoga dengan pembahasan melalui Miss dan dengan video kalian bisa lebih paham materi tentang bilangan ribuan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita akan belajar menulis bilangan. Ya. Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Kak Citra punya bilangan ini. Kalau ada bilangan ini, maka bilangan ini tuh dibaca 1000. Ya, ingat ada 4 angka di situ. Nah, kalau 4 angka sudah masuk dalam ribuan. Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Nah, kalian harus ingat ya, kalau kita urutkan dari belakang, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya ini dibaca, ya ini dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Lalu bilangan ini adik-adik. Nah, kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan, maka kita bisa membacanya 4000. Lalu ratusannya ada 1. Kalau ratusannya ada 1 berarti dibaca 100. Puluhannya 0, satuannya 0. Jadi ini dibaca 4100. Sekarang ini, jika dibaca bilangan ini adalah, ini angka 5 menempati ribuan, berarti 5000. 2 menempati tempat ratusan, berarti 200. 5 menempati tempat puluhan, berarti 50. Nah, di sini satuannya 0. Maka kita baca 5250. Bilangan berikutnya dibaca, kita lihat dari depan ya. Ini dibaca 6000, ratusannya tidak ada, berarti kita tidak sebutkan nanti ratusannya. Lalu di sini ada 50, berarti cukup kita baca 6050. Lalu kalau ini, ya setelah ribuan, maka kita akan mengenal ini dibaca 10.000. Ya, adik-adik harus mengenal bilangan sampai 10.000 untuk di kelas 3 ini. Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Jika ada 7.000, maka kita menulisnya, kita tulis dulu angka 7. Lalu kita beri 0 di belakangnya sebanyak 3. Ini dibaca 7.000 karena tidak ada ratusannya, puluhannya, satuannya. 2700. Nah, berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2. Lalu ratusannya 700. Puluhan dan satuannya tidak ada, maka kita menulisnya seperti ini adik-adik.
2.700. Bacanya 2700. 5550. Maka kita tulis ribuannya 5, ratusannya 5, puluhannya 50, tapi satuannya tidak ada. Maka kita tulisnya seperti ini, 5.550. Dibacanya 5550. 9.000, maka ditulisnya ya 9.000, bacanya 9.000. 8.345. Nah, kita tulis ribuannya 8, ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 5. Berarti ini lengkap. Berarti cara menulisnya seperti ini adik-adik, 8.345. 3060. Maka kita tulis ribuannya ada 3, ratusannya tidak ada ya di situ, puluhannya ada angka 6, satuannya ya satuannya tidak ada, berarti kita tulisnya 3.060. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kak Citra punya 5 bilangan yang Kak Citra ajak nih. Ayo kita baca, ini bilangan berapa? 5.000, 1.000, 3.000, 2.000, 4.000. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Dan kebetulan di sini angka ribuannya berbeda semua. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat angka ribuannya yang terkecil mana dulu, 5, 1, 3, 2, atau 4. Ya, paling kecil adalah 1, maka urutan yang pertama adalah angka 1000. Lalu urutan yang kedua, ya urutan yang kedua adalah angka 2000. Setelah 2, berarti angka 3, berarti urutan berikutnya 3000. Dan urutan berikutnya 4000, dan yang paling besar adalah 5000. Nah, sekarang dibalik, kalau diurutkan dari yang terbesar, otomatis kebalikannya adik-adik. 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, Kak Citra punya 5 bilangan lagi. Kita lihat di ribuannya, ternyata ribuannya sama Kak, 6, 6, 6, 6, 6. Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Setelah melihat ribuannya, kalau ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya 5, 3, 9, 7, 2. Berbeda adik-adik. Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya, karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan karena ribuannya sama. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat nih ratusannya, 5, 3, 9, 7, 2. Yang paling kecil adalah 2 ini, miliknya 6.200. Maka bilangan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu bilangan berikutnya yang mana? 5, 3, 9, atau 7? Ya, 3. Berarti bilangan berikutnya adalah 6.300. Sekarang tinggal 3 nih. 5, 9, 7. Ya, 6.500 karena 5 ratusan di sini yang terkecil. Berikutnya 6.700, dan yang paling besar adalah 6.900. Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka tinggal sebaliknya adik-adik. 6.900, 6.700, 6.500, 6.300, dan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu Kak Citra punya contoh lagi. Di sini kita lihat ribuannya sama, 7.000 semua. Ratusannya sama, 400 semua. Lalu bagaimana mengurutkannya? Kita lihat kalau
ribuan, ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya adik-adik ya. Lalu kita lihat, kita bandingkan puluhannya di sini 2, 5, 7, 4, 6 ya. Jangan lihat ribuannya, jangan lihat ratusannya, tapi kita lihat puluhannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah mana dulu nih adik-adik? Dari kecil ya, 7.420, lalu 7.440, berikutnya 7.450, 7.460, dan 7.470. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah sekarang sebaliknya, kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita tinggal balik adik-adik. 7.470, 7.460, 7.450, 7.440, 7.420. Mudah kan adik-adik? Loh, kok masih mengurutkan lagi Kak Citra? Nah, di sini ada soal yang berbeda lagi adik-adik. Ada 5 bilangan yang tidak urut ya. Nah, kita mau urutkan nih. Kita lihat dari semua bilangan yang ada. Pertama adalah ribuannya dulu. Ternyata ribuannya angka 4 semua. Maka tidak bisa kita urutkan langsung. Lalu setelah angka ribuan kita lihat ratusan. Loh, ratusannya 1 semua Kak, 100 semua. Berarti tidak bisa kita urutkan juga. Setelah ratusan kita lihat belakangnya, puluhannya. Loh, puluhannya sama Kak. Berarti terakhir yang kita lihat adalah satuannya. 7, 5, 4, 6, 3. Jadi kalau ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita lihat satuannya ya, satuannya kita lihat. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita lihat satuannya 7, 5, 4, 6, 3. Maka yang paling kecil adalah 3, miliknya 4.153. Setelah itu 7, 5, 4, 6. Mana yang paling kecil? Ya, 4 ini ya. Berarti miliknya 4.154. Setelah itu 7, 5, 6. Ya, yang terkecil adalah punya 4.155. Lalu berikutnya adalah 4.156. Dan yang terakhir paling besar adalah 4.157. Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, nah tinggal kita balik adik-adik. Adik-adik cari satuannya yang paling besar dulu. Berarti 4.157, 4.156, 4.155, 4.154, dan 4.153. Begitu adik-adik. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, di sini ada 5 bilangan. Ingat ya, tadi pertama yang kita urutkan, yang kita lihat adalah ribuan, lalu ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Nah, ini dari yang terkecil. Urutan bilangan adalah, sekarang kita lihat ribuannya. Ternyata ribuannya berbeda semua. 5, 3, 1, 2, 4. Ini bisa langsung diurutkan adik-adik dari ribuannya. Maka yang paling kecil adalah 1250. Lalu setelah 1250 dari angka 1, ya angka 2 berarti miliknya 2000 ini. 2250. Setelah angka 2 ribuannya, yang paling kecil ya angka 3 berarti milik 3250. Bilangan berikutnya 4250 dan bilangan yang paling besar adalah 5250. Kita lihat soal berikutnya. Ada 5 bilangan. Pertama kita lihat dulu yang ribuannya. Apakah ribuannya sama atau berbeda? Oh, ternyata di sini ribuannya sama atau berbeda adik-adik. Wah, salah ya Kak Cira ya bilangnya ya. Berbeda ya, yang sama itu ratusannya ya. Nah sekarang kita amati 4, 1, 2, 3, 5.
Maka urutan bilangan adalah yang paling kecil dulu yang mana? 1300, lalu 2300, 3300, 4300, dan yang paling besar adalah 5300. Bagaimana anakku sekalian? Beberapa video telah kalian simak, yang terakhir adalah video tentang bilangan ribuan. Semoga semua materi pertemuan kedua yang telah Miss bahas, kalian lebih paham, kalian lebih semangat lagi. Jangan berkecil hati dengan pembelajaran online ini. Miss yakin kalian adalah anak pintar, anak-anak hebat, dan anak-anak yang penuh semangat. Itu saja pembahasan dan materi yang telah Miss berikan. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.